Makasih ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mengajak kalian menapaki jejak sejarah dan spiritualitas. Menyusuri jejak salah satu wali songo yang sangat berjasa dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Inilah perjalanan ziarah kami ke makam Sunan Kalijaga yang terletak di Kadilangu, Kota Demak, Jawa Tengah. Ini di sini ada beberapa makam ya. Kalau itu makam Pangeran Wijil kelima. Di sini kita mau tuju makam Sunan Kalijogo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kita berada di Demak, yaitu kita berada di makam Sunan Kalijaga, dan di sini banyak sekali peziarah-peziarah yang datang dari luar daerah maupun luar kota untuk berziarah ke makam Sunan Kalijaga. Dan kita lihat di sini di belakang saya, di samping kiri kanan saya itu banyak sekali peziarah-peziarah yang datang untuk mengirimkan suratul Fatihah kepada beliau, karena beliau itu adalah salah satu wali songo atau disebut wali Allah yang ada di Pulau Jawa ini. Beliau ini sangat dikenal sekali oleh masyarakat yang dimanapun, untuk khususnya di Pulau Jawa, karena beliau ini sangat terkenal sekali kewaliannya. Oke, untuk itu kita akan berdoa dulu untuk beliau. Semoga kita semua mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para aulia-aulia Allah. Sebuah perjalanan penuh makna, bukan hanya secara fisik, tapi juga perjalanan hati. Mari bersama-sama kita rasakan aura kesederhanaan, kearifan lokal, dan nilai dakwah yang ditinggalkan oleh Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo dikenal sebagai wali yang berdakwah dengan seni, budaya, dan kearifan lokalnya. Beliau mengajarkan bahwa Islam bisa dirasakan lewat kelembutan dan kebijaksanaannya. Mari kita telusuri kisah-kisah beliau, menyerap hikmah dari jejak-jejak perjuangannya, dan merenungkan makna ziarah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kompleks makam Sunan Kalijaga terletak di Kadilangu, sekitar 2 km dari pusat kota Demak. Setibanya di sini, suasana religius langsung sangat terasa. Banyak peziarah yang datang dari berbagai penjuru negeri untuk memanjatkan doa, mencari berkah, dan mengenang jasa-jasa sang wali. Area makam tertata rapi dengan pepohonan rindang dan suasana yang sangat ramai. Sunan Kalijogo atau Raden Said adalah putra dari Adipati Tuban. Di masa mudanya, beliau dikenal sebagai sosok yang pemberontak yang kemudian hijrah menjadi seorang sufi dan dai yang sangat begitu bijak. Dalam berdakwah, beliau memilih jalan damai, memadukan ajaran Islam dengan tradisi-tradisi lokal. Wayang, tembang, dan filosofi Jawa digunakan untuk mengenalkan Islam tanpa paksaan. Pesan-pesan beliau masih hidup hingga saat ini, seperti filosofi Sangkan Paraning Dumadi, asal usul dan tujuan hidup manusia. Setibanya di area makam utama, kita disambut oleh bangunan sederhana namun sangat syarat nilai sejarahnya. Para peziarah datang dengan tertib, membawa doa-doa,
harapan, dan juga rasa hormat. Dalam berziarah, adab sangatlah penting. Niatkan untuk mengingat Allah, mendoakan almarhum, serta mengambil hikmah dari kehidupan beliau. Bukan meminta pada kubur, tapi memperkuat iman melalui teladan para kekasih Allah. Ziarah bukan sekedar kunjungan, tapi merupakan juga suatu perenungan. Mengingat bahwa hidup itu singkat dan bahwa setiap amal baik akan kembali pada diri kita sendiri. Melihat ketenangan makam ini, kita pun diajak untuk merenung. Sudah sejauh mana kita meneladani akhlak para wali? Sudahkah kita berdakwah dengan kelembutan seperti beliau? Ziarah ke makam Sunan Kalijogo bukan hanya perjalanan ke masa lalu, tapi juga perjalanan ke dalam diri. Semoga kita bisa meneladani keteladanan beliau dalam kesederhanaan, kesabaran, dan juga cinta pada sesama. Sunan Kalijogo adalah salah satu wali yang dikenal sangat bijaksana dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Beliau dikenal dengan metode dakwah yang halus dan sangat kental dengan budaya lokal. Banyak ajaran dan petuah beliau yang masih sangat relevan hingga saat ini. Kita niatkan dalam hati bahwa ziarah ini adalah bentuk penghormatan dan juga sebagai pengingat untuk kita semua tentang kematian dan amal kebaikan. Mari kita doakan beliau, yaitu Sunan Kalijogo. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat kepada beliau dan menjadikan kita umat yang bisa meneladani perjuangannya. Tempat ini menjadi saksi sejarah besar penyebaran agama Islam di Nusantara. Kita sebagai generasi penerus tentu tidak boleh melupakan jasa-jasa para ulama dan wali terdahulu. Alhamdulillah, kita sudah selesai berziarah. Semoga ini menjadi pengingat dan juga motivasi bagi kita semua untuk terus berbuat baik dan memperdalam keimanan kita. Oke, kita sekarang sudah selesai berdoa dan juga untuk selesai bertawasul. Sekarang kita mau ambil air untuk minum, air keberkahan dari Sunan Kalijaga. Ayo, di situ banyak orang juga yang mau ngambil air. Oke, kita akan menuju ke gentongnya. Oh, saya sudah. Segar banget. Ogut nggak dikasih. Oh iya betul. Iya. Apa tadi Agus? Kasih kamu ya. Udah habisin. Dia aku belum minum, ini bisa doang lagi. Dia habisin. Bisa. Di sini udah
Udah. Oke, tadi kita sudah kelar minum air keberkahan dari Sunan Kalijogo, dan ini merupakan air ini adalah peninggalan dari Sunan Kalijogo, dan banyak juga masyarakat-masyarakat yang minum air ini, dan alhamdulillah bisa juga menghilangkan berbagai jenis penyakit yang ada di dalam tubuh. Makanya ketika kita meminum, kita membaca bismillah dengan membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Semoga air yang tadinya berkah menjadi berkah dan berkah lagi. Alhamdulillah, kita sekarang sudah selesai berdoa, selesai bertawasul, dan juga selesai minum air dari peninggalan Sunan Kalijaga. Dan juga banyak juga tadi peziarah-peziarah yang minum air dari peninggalan Sunan Kalijaga. Dan di sini juga energi-energi yang dihasilkan di sini sangat luar biasa sekali, sangat sejuk sekali. Untuk itu ikutin terus perjalanan kami untuk berziarah ke makam wali-wali Allah, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.